Pemirsa, awal bulan November, wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai diguyur hujan. Sejumlah warga khawatir terjadi banjir dan cuaca ekstrim. Ya, bagaimana perakiraan kondisi cuaca di musim hujan tahun ini telah dari Priscila Puspa langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat. Silakan Priscil dengan laporannya. Ya, Rizky, Tiara, dan juga pemirsa, hari ini Jumat 8 November 2019 yang kita ketahui memang sudah awal atau minggu pertama November, yang dimana prediksinya adalah sudah memasuki musim penghujan. Dan kita ketahui kemarin beberapa hari yang lalu memang terjadi hujan lebat, dan beberapa hari terakhir ini hanya cerah berawan dan sedikit mendung. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi prediksi untuk 3 hari ataupun sampai seminggu ke depan, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca dari BMKG, yakni Bapak Miming Saifuddin. Halo, selamat petang Bapak. Selamat petang, Mbak. Pak, ini untuk selama sepekan ke depan prediksinya seperti apa Pak cuacanya, Pak? Baik, kalau untuk wilayah DKI Jakarta khususnya ya, Jabodetabek, itu untuk 2 hari ke depan umumnya masih cerah berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang terkonsentrasi masih ada di wilayah selatan seperti Bogor, Depok, kemudian Bekasi dan Tangerang Selatan. Sedang untuk wilayah DKI Jakarta sendiri umumnya masih cerah berawan dengan potensi ringan seperti itu. Berarti untuk yang berakhir pekan besok masih aman, masih cerah berawan gitu ya Pak? Iya, betul seperti itu. Dan Pak, ini kalau untuk melihat beberapa minggu terakhir ataupun di akhir Oktober ini kan Jakarta kemarin suhunya itu sampai 39 derajat. Apakah itu masih akan terjadi? Karena melihat ini kan musim peralihan gitu pancaroba. Iya, ini yang cukup menarik bahwa terkait dengan suhu panas kita sudah melewati periode cukup panas ekstrimnya gitu ya. Artinya selama mulai saat ini kita sudah tidak akan mendapatkan fenomena suhu panas yang sampai 39. Kisaran diprediksikan antara kisaran normal 33 maksimum sampai 34 seperti itu. Berarti tidak akan terasa panas di siang hari sampai kemarin kan sampai ada yang bisa goreng telur seperti itu ya. Berarti suhu panas sudah tidak akan terjadi ya Pak ya? Betul sekali, karena pertama kondisi cuaca dinamika atmosfer cukup basah sekarang, artinya pertumbuhan awan cukup signifikan yang bisa menghambat sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi seperti itu, sehingga tidak terlalu panas. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau untuk 2 hari ke depan cerah berawan, dan untuk persiapan warga DKI Jakarta khususnya juga, ini prediksinya hujan akan terjadi di kisaran tanggal berapa, dan itu biasanya pagi atau siang atau malam gitu Pak? Nah, ya baik, kalau 2 hari ke depan kita prediksikan seperti itu kondisinya, Mbak. Nah, ini yang mulai tanggal 11 itu terdapat peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek umumnya, dan termasuk juga wilayah DKI, di mana potensi hujan lebat masih dapat terjadi di wilayah Jabodetabek, terutama tanggal 11, 12 hingga tanggal 15 seperti itu. Nah, kondisi lebat tersebut harus diwaspadai oleh masyarakat karena dapat disertai dengan kilat, petir, kemudian potensi angin kencang seperti itu. Dan itu apakah bisa diprediksi akan terjadi siang, pagi, atau malam hari? Baik, kalau secara umum kondisi hujan umumnya terjadi pada siang menjelang sore. Kalau seperti itu. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa juga terjadi pada dini hari atau menjelang pagi seperti itu. Dan tadi Bapak mengatakan ada potensi angin kencang, puting beliung. Dan ini emang apa yang harus diwaspadai ataupun langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi angin ataupun puting beliung? Iya, kondisinya cukup potensial untuk periode November ini ya, terutama wilayah Jabodetabek, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi tersebut, baik potensi angin kencang, puting beliung, kemudian potensi hujan es juga seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mengupdate informasi cuaca di informasi BMKG seperti itu, baik di sosial media maupun di aplikasi yang tersedia seperti itu. Dan kalau apakah sudah diketahui titik-titik yang akan terjadi potensi angin kencang atau puting beliung begitu, BMKG bisa memprediksi? Baik, kalau khusus wilayah Jabodetabek umumnya terjadi di potensinya kemungkinan masih dapat terjadi di wilayah selatan ya. Konsentrasi cukup tingginya di wilayah selatan seperti Bogor, Depok, kemudian tidak menutup kemungkinan juga di wilayah lain seperti di wilayah Bekasi dan daerah Tangerang seperti itu. Apa yang menjadi faktor untuk menjadi potensi angin puting atau angin kencang beliung? Ya, kalau secara meteorologis itu karena faktor geografis yang berbeda, di mana untuk wilayah DKI Jakarta bagian utara itu kan karakteristiknya pantai. Kemudian di wilayah selatan itu umumnya ada perbukitan Citeko seperti itu kan, perbukitan. Nah, itu yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap perbedaan potensi tersebut. Dan biasanya tuh akan terjadi di gedung-gedung atau di lapangan tanah kosong atau di lapangan atau seperti apa? Nah, kalau untuk potensinya umumnya terjadi di wilayah yang kosong, artinya di wilayah yang tidak
gedung-gedung tidak terlalu tinggi seperti itu. Dan kemarin juga sempat ada fenomena hujan air es, butiran-butiran es. Itu apakah akan potensi terjadi seperti itu, Pak? Baik, selama bulan November ini memang perlu tetap diwaspadai potensi hujan es. Selain tadi puting beliung, kemudian hujan lebat disertai kilat angin kencang, hujan es juga masih cukup potensi di wilayah khususnya Jabodetabek gitu ya. Seperti itu. Itu memang alami atau natural atau seperti apa sih, Pak? Apakah ada fenomena-fenomena yang apakah ini karena terlalu lambat untuk masuk bulan penghujan? Saya kira itu normal, artinya normal bahwa kita kan masih memasuk selama awal November, pertengahan November ini sebagian Jabodetabek masih mengalami pancaroba ya, transisi musim, dan karakteristik fenomena cuaca ekstrim di transisi musim tersebut ya umumnya seperti itu, ada puting beliung potensinya, kemudian hujan ya seperti itu. Jadi kondisinya memang normal dan memang harus selalu diwaspadai pada musim-musim tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya, dan pemirsa yang kita ketahui untuk akhir pekan masih aman dengan prediksi cuacanya cerah berawan, namun perlu diwaspadai untuk tanggal 11 hingga tanggal 15 November 2019 akan diprediksi terjadi curah hujan yang cukup meningkat yang akan terjadi lebat, sehingga Anda perlu waspadai juga dimanapun Anda berada, membawa selalu hujan dan juga jas hujan bagi Anda yang memiliki ataupun selalu dengan kendaraan bermotor. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari BMKG, gedung BMKG. Kembali ke studio, Rizky dan juga Tiara. Ya, baik Priscila, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.